Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 11 BDP 2. Di sini kami akan menjelaskan metode penjualan barang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Raisya. Dan ini adalah anggota kelompok 5. Definisi metode penjualan. Piper Drive mendefinisikan sales metodologi atau metode penjualan sebagai prinsip panduan tentang cara bertindak di antara tahapan penjualan. Setiap metode penjualan dirancang untuk membantu tim sales agar dapat bekerja sebaik mungkin dan memecahkan masalah dalam proses penjualan. Hal ini berfungsi untuk membantu perencanaan proses penjualan yang lebih efektif. Metode penjualan dapat diterapkan pada hampir semua proses penjualan dan sering disempurnakan melalui uji coba berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Metode penjualan adalah filosofi yang diterapkan untuk meningkatkan proses penjualan. Selanjutnya, metode penjualan modern. Yang pertama, spin selling. Metode sales yang paling populer. Spin adalah singkatan dari situation, problem, implication, dan need buyout. Salah satu fokus dari metode penjualan yang satu ini adalah untuk memberikan pertanyaan yang relevan kepada prospek untuk mengetahui apa sebenarnya masalah dan harapan yang diinginkannya. Metode ini pertama kali dikenali oleh Neil Rackham pada tahun 1988. Yang kedua, conceptual selling. Metode yang sangat menekankan komunikasi, khususnya kemampuan active listening dari pihak penjual. Dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu mendapatkan informasi, memberikan informasi, dan mendapatkan komitmen. Yang ketiga, challenger sell, di mana penjual harus mendorong dirinya untuk mempelajari keterampilan baru, untuk memberikan prospek wawasan baru sehingga pembicaraan bisa lebih efektif. Tim penjual dalam metode ini dapat mengadopsi dengan menggunakan model 3 bagian, yaitu edukasi, tailoring, ambil kendali. Selanjutnya yang keempat, solution selling, di mana tim penjual harus menghabiskan waktu yang lebih lama dengan prospek untuk mencari tahu permasalahan dan mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Metode ini harus menghasilkan salah satu dari 3 hal ini setiap saat. Pertama, pelanggan mencapai tujuannya. Kedua, memecahkan masalah mereka. Ketiga, memuaskan kebutuhan mereka. Keempat, menciptakan hubungan jangka panjang. Dalam metode ini terdapat teknik. Yang pertama, penelitian. Kedua, tanyakan. Ketiga, dengarkan. Keempat, ajarkan. Kelima, memenuhi syarat. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya terdapat metode snap selling. Metode yang berfokus pada cara pelanggan mengambil keputusan. Dan penjual harus mempengaruhi mereka secara positif sehingga pada akhirnya mereka merasa mereka membuat keputusan sendiri. Sepanjang fase keputusan, ada 4 komponen yang perlu diingat. Pertama, tetap sederhana. Kedua, menjadi nilai. Ketiga, selalu selaras. Keempat, menaikkan prioritas. Dalam metode ini, pelanggan membuat 3 keputusan sebelum mereka memutuskan, diantaranya keputusan pertama memungkinkan akses, keputusan kedua memulai perubahan, keputusan ketiga pemilih sumber daya. Yang keenam, seller selling. Metode paling tua dan masih tetap efektif digunakan sampai saat ini, di mana metode ini untuk membangun rasa saling percaya antar pihak penjual dan pembeli. Dalam metode ini, penjual harus fokus pada 3 tingkat, yaitu teknis, dampak finansial, dan minat pribadi. Dan yang terakhir, inbound selling. Metode ini berfokus membuat orang lain ingin menjadi pembeli dan bukan menawarkan produknya secara langsung. Tim penjual hanya perlu fokus untuk membuat prospek tertarik. Kelebihan inbound selling yaitu lebih hemat waktu dan budget, sehingga lebih mudah mendapatkan leads dan berkualitas. Metode penjualan UMKM. Yang pertama, retail. Retail adalah aktivitas penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli berfungsi untuk digunakan secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Proses metode penjualan retail yaitu produsen ke retailer, retailer ke konsumen akhir. Yang kedua, distribusi.
Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang bertugas untuk memperlancar atau mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, marketplace merupakan pihak ketiga yang menjembatani pihak penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat untuk berjual serta memfasilitasi pembayaran. Selanjutnya yang keempat, dropship. Dropship merupakan metode penjualan produk di mana pihak penjual tidak menyimpan barang dalam persediaan. Berbeda dengan retailer, dropshipper tidak membutuhkan banyak modal karena tidak melakukan penyimpanan barang atau produk sebagai persediaan. Yang kelima, grosir dan pergudangan. Metode ini adalah ketika Anda membeli produk secara massal dan menyimpannya di gudang atau di suatu tempat. Misalnya, orang yang lebih suka model ini menjual dalam jumlah kapasitas yang lebih banyak. Grosir perlu menciptakan volume penjualan yang cukup untuk menembus margin yang lebih kecil. Selanjutnya yang terakhir, pelabelan putih dan manufaktur, di mana metode ini ketika Anda membayar untuk memiliki barang yang dibuat untuk Anda. Dalam label putih, Anda tidak membuat produk, tetapi kontrak lisensi Anda memungkinkan Anda untuk meletakkan nama atau merek Anda di atasnya seolah-olah Anda adalah pabrikan. Dalam metode ini, ketika Anda mengimpor atau memproduksi di luar negeri, margin Anda jauh lebih tinggi dan bisa menciptakan produk dengan harga yang lebih rendah, sehingga kemudian menjual secara online dengan harga yang lebih tinggi. Berikut merupakan cara memilih metode penjualan yang tepat. Yang pertama, identifikasi seluruh proses penjualan. Yang kedua, pahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memilih sales metodologi yang paling sesuai. Dan yang terakhir, siapkan materi dan pelatihan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Have a nice day.